peraturan penerbangan terbaru, boleh tanpa vaksin, dan boleh menggunakan rapid antigen. Syarat dan ketentuan berlaku, simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Wahyu. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan coba sharing kembali terkait mengenai informasi mengenai kebijakan operasional penerbangan terkait COVID-19. Terakhir diperbaharui tanggal 5 Oktober 2021 pukul 17.40. Persyaratan perjalanan dan dokumen penerbangan yang tercantum di bawah ini adalah berdasarkan peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan otoritas berwenang terkait. Jadi peraturan ini berdasarkan peraturan pemerintah Indonesia, bukan peraturan dari maskapai Garuda Indonesia. Ini saya sharing kembali karena ada perubahan walaupun sedikit. Bagi yang membutuhkan silakan lanjut, bagi yang tidak membutuhkan boleh di-skip. Hasil negatif tes COVID-19 wajib diterbitkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan Fasiankes yang disebutkan dalam keputusan Menkes RI, dan penumpang harus memastikan bahwa hasil tes di-upload ke sistem EHC terintegrasi ke aplikasi Peduli Lindungi oleh Fasiankes terkait. Jadi ketika kita tes swab RT-PCR atau rapid antigen ke klinik, kita harus memastikan dulu atau tanyakan ke kliniknya apakah hasilnya bisa dikirim ke aplikasi Peduli Lindungi kita dan apakah kliniknya sudah terdaftar di Kemenkes. Jika iya, kita bisa lanjut. Jika tidak, lebih baik kita cari klinik atau Fasiankes yang sudah terintegrasi atau terdaftar di Menkes RI. Dan untuk yang mengupload hasil swab RT-PCR atau rapid antigen itu adalah pihak kliniknya. Oke. Di sini kolom pertama ada rute penerbangan. Di kolom kedua ada sertifikat vaksin COVID-19. Kolom berikutnya ada swab RT-PCR. Kolom berikutnya ada rapid antigen dan persyaratan tambahan. Oke, kita lanjut ke tabel berikut. Di kolom pertama ada rute penerbangan. Di kolom kedua ada sertifikat vaksin COVID-19. Di kolom ketiga ada swab RT-PCR. Di kolom keempat ada rapid antigen. Di kolom terakhir ada persyaratan tambahan. Untuk di Jawa dan Bali, PPKM level 4 dan 3. 1. Antar kota di dalam Pulau Jawa, dari Pulau Jawa ke Pulau Bali dan sebaliknya. Jadi ini penerbangan masih antara Pulau Jawa dan Pulau Bali saja. Jika teman-teman sudah dosis pertama, baru dosis pertama saja maksudnya, itu wajib menggunakan swab RT-PCR. Jika teman-teman sudah 2 kali vaksin, dosis pertama dan dosis kedua, itu boleh menggunakan rapid test antigen. Dari atau ke Pulau Jawa, selain ke Pulau Bali. Jadi teman-teman dari Pulau Jawa, mau terbang ke luar Pulau Jawa selain Pulau Bali, itu wajib vaksin dosis pertama dan swab RT-PCR. Rapid test antigennya tidak berlaku. Begitupun sebaliknya, dari luar Pulau Jawa mau ke Pulau Jawa harus menggunakan swab RT-PCR. Dari atau ke Pulau Bali selain Pulau Jawa dan sebaliknya, minimal dosis pertama dan wajib menggunakan swab RT-PCR. Untuk rapid test antigennya, hasil negatif tes rapid antigen berlaku jika diizinkan oleh KKP Bandara Keberangkatan dilengkapi sertifikat vaksin COVID-19 dosis lengkap
Maksudnya di sini sudah 2 kali vaksin, dosis pertama dan dosis kedua. Jadi jika teman-teman mau ke Pulau Bali, di luar dari Pulau Jawa ya, misalnya dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Makassar mau ke Pulau Bali, boleh menggunakan rapid antigen, tetapi jika diizinkan oleh KKP Bandara Keberangkatan dan sudah 2 kali vaksin. Untuk luar Jawa dan Bali, level 4 dan level 3. Untuk yang PPKM level 4, Balikpapan dan Banjarmasin. Dari atau menuju PPKM level 3, Banda Aceh, Batam, Jambi, Kupang, Merauke, Palu, Palangkaraya, Tanjung Pinang, Timika. Minimal dosis pertama vaksinnya dan wajib menggunakan swab RT-PCR. Ke Tarakan, minimal vaksin dosis pertama dan wajib menggunakan swab RT-PCR. Dari atau ke Manokwari, minimal dosis pertama dan menggunakan swab RT-PCR. Untuk rapid test antigennya, keberangkatan dari Manokwari menuju daerah level 1 atau level 2 diperbolehkan menggunakan hasil tes rapid antigen 1 kali 24 jam masa berlakunya. Ke Pangkal Pinang dan Tanjung Pandan Belitung, minimal dosis pertama dan menggunakan swab RT-PCR. Untuk rapid test antigennya, hasil negatif tes rapid antigen berlaku 1 kali 24 jam jika diizinkan oleh KKP Bandara Keberangkatan dan dilengkapi sertifikat vaksin COVID-19 dosis lengkap, dosis pertama dan kedua. Ke Merauke, minimal vaksin dosis pertama dan menggunakan swab RT-PCR. Ke Manado, minimal vaksin dosis pertama dan menggunakan swab RT-PCR. Ke Kupang dan Labuan Bajo, level 2 dari luar Provinsi NTT, minimal dosis pertama dan menggunakan swab RT-PCR. Untuk rapid test antigennya, hasil negatif tes rapid antigen berlaku 1 kali 24 jam jika diizinkan oleh KKP Bandara Keberangkatan dan dilengkapi sertifikat vaksin COVID-19 minimal dosis pertama. Untuk luar Jawa dan Bali, PPKM level 1 dan 2, jika rute penerbangan dari atau menuju level 3 atau 4, maka peraturan tetap mengikuti persyaratan daerah level 3 atau 4 di atas. Jadi dari atau menuju PPKM level 2, di sini ada Ambon, Kendari, Mamuju, Gunung Sitoli, Labuan Bajo, Lampung, Mataram, Makassar, Padang, Pekanbaru, Palembang, Samarinda, Sibolga, Sorong, Ternate, Medan, Kuala Namu. Jika teman-teman ingin berpergian dari provinsi atau kabupaten kota yang ada di tabel ini, level 1 dan level 2 itu, boleh menggunakan rapid antigen. Tetapi, jika teman-teman berpergian dari sini, dari yang daerah PPKM level 2 atau 1 menuju daerah PPKM yang level 4 atau 3, begitupun sebaliknya, itu mengikuti persyaratan daerah PPKM level 3 atau 4. Jadi sepertinya harus menggunakan swab RT-PCR. Tetapi jika hanya pergi dari atau ke daerah yang ada di sini, di level 1 atau level 2, yang saya blok ini boleh menggunakan rapid antigen. Nah, ini juga ke Bengkulu,
Minimal dosis pertama menggunakan swab RT-PCR. Untuk rapid test antigennya, hasil negatif tes rapid antigen berlaku 1 kali 24 jam jika diizinkan oleh KKP Bandara Keberangkatan dan dilengkapi sertifikat vaksin COVID-19 dosis lengkap, dosis pertama dan kedua. Nah, ini jika teman-teman dari atau ke daerah yang level 3 atau 4 mengikuti peraturan daerah yang level 3 atau 4 tersebut. Ke Lombok, ke Gorontalo, ke Pontianak, ke Jayapura dan Biak, ke Nabire sama teman-teman, boleh menggunakan rapid antigen. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan. Poin 1 sudah sama dengan yang di atas. Poin kedua, jika terdapat perbedaan persyaratan antara daerah asal dan tujuan keberangkatan, maka peraturan mengikuti yang lebih ketat atau sesuai dengan kebijakan Kantor Kesehatan Pelabuhan KKP Bandara Keberangkatan. Poin nomor 3, semua penumpang harus mengisi Electronic Health Alert Card yang terintegrasi dengan aplikasi Peduli Lindungi. Poin nomor 4, penumpang berusia di bawah 18 tahun tetap diwajibkan mengikuti persyaratan dokumen yang berlaku sesuai daerah tujuan. Poin nomor 5, penumpang berusia di bawah 12 tahun sementara dilarang melakukan penerbangan domestik. Poin nomor 6, penumpang dengan kepentingan khusus yang tidak atau belum divaksin dengan alasan medis, berdasarkan keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah, dapat melakukan perjalanan dengan menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid antigen sesuai ketentuan destinasi tujuan dan selama mendapatkan izin dari KKP Bandara Keberangkatan. Langsung ke poin nomor 9, penumpang dengan penerbangan domestik transit tidak keluar bandara atau tidak ganti penerbangan, maka mengacu pada persyaratan tujuan akhir penerbangan. Penumpang mohon dapat mengunduh dan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk proses pemeriksaan dokumen persyaratan penerbangan, sertifikat vaksin, dan hasil negatif tes COVID-19 di Bandara Keberangkatan. Kami menyarankan agar penumpang tetap membawa printout hasil cetak dokumen persyaratan asli, sertifikat vaksin, dan hasil negatif tes COVID-19 sebelum tiba di Bandara Keberangkatan sebagai antisipasi apabila dibutuhkan. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Jika ada yang ingin ditanyakan atau koreksi atau sharing informasi, silahkan tulis di kolom komentar. Tetap semangat, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, yang penting semua sehat. Terima kasih.